Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah dan semoga kita dapat berkumpul lagi dalam pembelajaran tatap muka. Nah, semoga Ananda semuanya masih semangat dalam mengikuti pembelajaran pada kali ini dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat berkumpul lagi di sekolah yang kita cintai. Nah, sebelum Ibu akan memulai menjelaskan materi pada kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah, pada pembelajaran kali ini yaitu tentang hadis. Nah, betapa agungnya, yaitu bab 1, betapa agungnya kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan atau menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini. Nah, melalui pembelajaran yang aktif dan kontekstual, peserta didik yang pertama itu mampu mengamalkan hadis-hadis tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang kedua, mengamalkan sikap santun dalam pergaulan sehari-hari. Yang ketiga, mampu menganalisis hadis-hadis tentang kebesaran dan kekuasaan Allah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar, dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Nah, yang keempat itu mampu mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan hadis tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Dan yang terakhir yaitu mampu menyimpulkan bukti-bukti kebesaran dan kekuasaan Allah. Nah, kita masuk kepada hadis yang pertama yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Hannadun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari famanna za'ani wahidan minhuma qazaftuhu finnar rawahul Abu Daud. Nah, sebelumnya kita memahami arti kosakatanya terlebih dahulu. Nah, di sini ada al-kibriyah, yaitu kesombongan atau keagungan. Yang kedua, ridai, itu selendangku. Nah, di sini menunjukkan sifat bagi Allah untuk menunjukkan keagungan yang khusus baginya. Nah, selanjutnya yaitu wal azamah, yaitu kebesaran. Yang terakhir yaitu izari, yang artinya sarungku, atau sifat bagi Allah untuk menunjukkan kebesaran yang khusus. Nah, adapun terjemahan dari hadis tersebut yaitu Hanad berkata dari Abu Muslim dari Abu Hurairah, Hanad berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kesombongan adalah selendangku, kebesaran adalah sarungku. Nah, barang siapa mengambil salah satu dari keduanya dariku, maka ia akan aku lemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Abu Dawud yaitu nomor 3567. Nah, di sini adapun kandungan analisis kandungan hadisnya yaitu dalam hadis qudsi ini itu dikemukakan dua sifat khusus yang hanya dimiliki oleh Allah. Yang pertama yaitu sifat al-kibriyah, yaitu keperkasaan dan kemuliaan. Yang kedua yaitu dan sifat al-zamah, yaitu keagungan dan kebesaran. Nah, penyebutan kata al-izar dan al-rida dalam hadis tersebut bukan dalam makna zahirnya yang bermakna sarung dan selendang, tetapi kalimat tersebut untuk memberikan pemahaman bahwa Allah tidak ada keserupaan baginya. Nah, keagungan Allah tidak ada siapapun yang mengalahkannya dan kemuliaannya tidak ada siapapun yang dapat menggunggulinya. Nah, yang makna sifat Allah al-kabir artinya yang maha agung dan
agung pada derajatnya dan kedudukannya, bukan dalam makna bahwa Allah sebagai benda yang memiliki bentuk dan ukuran. Allah bukan benda, bukan benda karsif yang dapat diraba dengan tangan, seperti manusia, bintang, dan pepohonan dan lain-lainnya. Allah bukan benda latif, yaitu benda yang tidak dapat diraba dengan tangan, seperti cahaya, kegelapan, ruh, dan lainnya. Nah, dan di sini Allah bukan benda karsif dan bukan juga benda latif, serta tidak disifat dengan sifat-sifat benda Allah. Ada makna al-zamah dan al-kibriya bagi Allah adalah bahwa Allah Maha Agung dan Maha Suci yang tidak ada sekutu dengan suatu apapun baginya. Nah, di sini Allah tidak ada sekutunya dengan sesuatu apapun baginya. Nah, tanda kekuasaan Allah sama dengan keagungan yang diciptakan sehingga akan menjadi bagian dari kekuasaannya. Nah, kata Izari dalam hadis di atas tadi itu untuk memberikan pemahaman bahwa manusia itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mengetahui serta meyakini kebesaran dan kekuasaan Allah, dengan sendirinya dia akan merasa kecil. Apapun yang apapun yang dimampui, ia tentu merasa sangat bodoh jika ia mengetahui kekuasaan Allah, karena Allah lah yang segala-galanya, yang mempunyai segala-galanya. Nah, orang yang yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah, dia akan selalu pasrah dalam hidupnya kepada Allah. Di dunia dia tidak akan mudah takut dengan siapapun dan apapun dalam menegakkan kebenaran. Tidak akan putus asa dan selalu berusaha untuk mencapai cita-citanya karena yakin bahwa Allah Maha Bijaksana dengan rekayasanya terhadap makhluknya. Nah, dan ada pun kalimat nazani, yaitu menentangku, bahwa yang selalu menentang perintah Allah maka manusia akan mendapatkan siksaan. Nah, menentangku atau ingkar atau kufur adalah salah satu perbuatan manusia baik secara lahiriah maupun secara batiniah yang bisa menyebabkan hilangnya atau gugurnya keimanan seseorang. Nah, kita masuk hadis yang kedua. Hadis yang kedua yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yat'willahu azza wa jalla samawati yaumal qiyamati thumma ya'khuzuhunna biyadihil yumna thumma yaqulu anal maliku ainal jabbaru ainal mutakabbiru nasumma yadwil aradina bisimalihi summa yaqulu anal maliku ainal jabbaruna ainal mutakabbirun. Rawahul Muslim. Nah, sebelum kita masuk terjemahannya, kita memahami arti kosakatanya terlebih dahulu. Yaitu yang pertama ada yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Yang kedua al-jabbarun, yaitu orang sewenang-wenang. Yang ketiga al-mutakabbirun, yaitu orang-orang yang sombong. Nah, selanjutnya itu terjemahan hadis. Nah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak Allah akan
menggulung langit. Setelah itu Allah akan menggenggamnya dengan tangan kanannya seraya berkata, "Akulah Sang Maharaja. Di manakah sekarang orang-orang yang berbuat sewenang-wenang dan di manakah orang-orang yang sombong dan angkuh?" Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan menggulung dengan tangan kirinya seraya berfirman, "Akulah Sang Maharaja. Manakah sekarang orang-orang yang sering berbuat sewenang-wenang? Di manakah orang-orang yang sombong?" Nah, hadis riwayat Muslim. Nah, di sini ada pun kandungan dari hadis itu. Dalam hadis qudsi yang kedua ini benar-benar menunjukkan kebesaran Allah dan yang tidak ada tandingannya. Nah, beberapa pokok hadis tersebut adalah yaitu yang pertama, Allah akan menggulung langit pada hari kiamat. Nah, ungkapan bahwa Allah Subhanahu wa taala menggenggam langit menunjukkan kemutlakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi serta alam semesta saja hanyalah kecil di genggaman Allah. Nah, jika Allah berkehendak, maka semuanya akan terjadi. Nah, selanjutnya Allah Sang Maharaja. Kata akulah Sang Maharaja adalah bahwa Allah memiliki kekuasaan semua yang ada. Nah, kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah mutlak. Nah, tidak ada sedikit pun kekurangan padanya dari segi apapun itu. Nah, manusia juga disebut raja, akan tetapi itu adalah kerajaan dan kekuasaan yang terbatas oleh waktu dan tempat tertentu dan juga terbatas pada umur mereka atau sebagian dari umur mereka. Nah, sesungguhnya Allah yang merupakan raja dari segala raja, sedangkan manusia maka seluruh kekuasaan dan kerajaan mereka adalah terbatas. Nah, yang ketiga yaitu orang yang sombong menolak kebenaran. Nah, hadis tersebut juga mengisyaratkan betapa kecilnya manusia di hadapan Allah. Oleh karena itu, tidaklah pantas bagi manusia untuk bersifat sombong dan berlaku sewenang-wenang kepada makhluk Allah yang lainnya. Apalagi ingkar kepada Allah Sang Pencipta alam semesta. Nah, sifat kesombongan artinya sifat yang merasa paling agung, sedangkan yang lain rendah atau diartikan menolak kebenaran. Dan di sini dia menganggap remeh orang lain. Nah, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan peluang yang menyebabkan seseorang bisa sombong diantaranya yang pertama ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Nah, di sini dia menganggap orang itu nah di sini orang bisa sombong karena merasa mempunyai ilmu dan menganggap orang lain itu bodoh. Yang kedua, ibadah dan amal saleh yang dikerjakannya. Niatnya bercampur dengan di sini niatnya bercampur dengan ria dan sum'ah atau ingin mendapatkan pujian dan dari makhluk. Nah, gemar sekali kalau dinyatakan oleh orang bahwa dirinya orang soleh, ahli ibadah, lebih pintar dan segudang pujian lainnya. Bahkan ia sangat suka jika orang lain mengatakan kalau dirinya jarang berbuat maksiat atau dosa. Nah, yang ketiga keturunan atau nasabnya. Nah, seseorang yang berasal dari keturunan yang bangsawan dan sebagainya lebih berpeluang sombong dibandingkan orang dari keturunan biasa-biasa saja. Nah, ia cenderung memandang remeh terhadap orang lain. Yang keempat, harta kekayaan yang dimilikinya. Nah, orang yang bergelimang harta ini mudah terseret pada semacam rasa haus ingin dipuji.
Nah, yang kelima, keelokan wajah yang dimilikinya. Nah, merasa kalau dirinya yang paling cantik atau tampan sehingga ia menganggap orang lain itu hanyalah dan dia menganggap dan meremehkan orang lain tersebut. Yang keenam yaitu sombong kekuasaan. Nah, sombong karena kekuasaan ini berakibat sangat berbahaya dan membahayakan orang lain. Nah, kesombongan ini berakibat munculnya tindak kezaliman karena kekuasaan yang dimiliki, lalu ia berbuat sekehendak hatinya. Yang ketujuh yaitu kaum atau golongan yang lebih banyak. Nah, dengan golongan yang besar, ia menganggap dirinya mempunyai karisma yang agung. Padahal golongan dan pengikut yang banyak hanya bisa dirasakan di dunia. Di akhirat yang menjadi pengikut setia hanyalah amal kebaikan yang diterima Allah. Nah, yang kita masuk hadis yang ketiga. Adapun hadisnya yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musaddadun haddatsana Yahya an Ubaidillah haddatsani Nafi'un an Abdillahi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimin fima ahabba wa kiraha ma lam yu'mar bimaksiyati fa iza umir bimaksiyatin fala sam'a wala ta'ah. Rawahul Bukhari. Nah, sebelumnya kita memahami arti kosakatanya. Nah, yang pertama yaitu kataba atau menetapkan. Yang kedua azasa yaitu singgasana. Yang ketiga sabaqat ghadabi yaitu mendahului murkaku. Nah, adapun terjemahan dari hadis tadi dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Allah menciptakan makhluk, Dia menetapkan ketetapan pada sebuah kitab yang ditempatkan olehnya di atas ars. Rahmatku mendahului kemurkaanku. Nah, hadis riwayat Bukhari nomor 6855. Nah, adapun analisis kandungan dari hadis tersebut, yang pertama, ketika Allah menetapkan penciptaannya. Nah, suatu keindahan dan keagungan yang menunjukkan keagungan zat yang menciptakannya. Nah, keteraturan, keharmonisan dan keindahan alam semesta menunjukkan akan adanya zat yang maha kuasa dan maha bijaksana. Langit dengan segala isinya, nah, bumi dengan lautan dan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Nah, gunung-gunung yang begitu kokoh menjulang tinggi. Nah, manusia dikarunia akal oleh Allah untuk berpikir secara positif akan ciptaannya. Nah, akal kita pun telah menunjukkan betapa besarnya keagungan penguasa segala zat. Nah, karena tentu merupakan hal yang paling bertentangan atau tidak sesuai dengan hikmah Allah. Nah, kehidupan kita di dunia ini hakikatnya bagaikan tempat berladang dan bercocok tanam yang akan kita petik hasilnya di negeri akhirat kelak. Nah, kita menyiapkan diri kita dengan berbagai amal saleh. Setelah itu kita pun mati, dibangkitkan, dihisab dan diberi balasan terhadap amal yang telah dikerjakan. Yang kedua yaitu kitab yang ditetapkan atas ars. Yang ketiga yaitu rahmat Allah lebih luas dari murkanya. Nah, tanda-tanda rahmat Allah lebih banyak dari sifat murkanya adalah berita gembira bagi hambanya yang penuh dosa agar tidak berputus asa dari rahmat Allah. Rahmatnya begitu luas bagi pelaku dosa yang dapat kita ambil dari nama Allah Al-Afu, Maha Pemaaf, dan Al-Ghafur atau Maha Pengampun. Hal ini disebabkan karenanya rahmat Allah adalah sifat yang tetap bagi zatnya atau sifat zatiyah. Nah, rahmat Allah di dunia ini menyeluruh dan diberikan kepada seluruh makhluknya tanpa sebab apapun.
Nah, sekian penjelasan materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah penyampaian kata dari Ibu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.